Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk bilangan desimal ya. Bentuk-bentuk bilangan desimal dan kemudian bagaimana cara mengubah bilangan desimal ya menjadi bilangan pecahan. Nah, yang pertama ya, di sini bentuk ini ya. Bentuk bilangan desimal. Yang pertama tuh bentuknya adalah ini kita namakan sebagai desimal berakhir ya. Nah, jadi bilangan desimal berakhir ini adalah bilangan desimal ya yang mengandung jumlah terhingga angka ya dan dapat dinyatakan ya. Jadi bilangan desimal berakhir ini itu angka di belakang koma itu berhingga ya. Jadi nanti bilangan ini kita dapat dinyatakan sebagai seperti ini ya. A per 2 pangkat M 2 pangkat M kali dengan 5 pangkat N ya. Nah, di mana A ini adalah bilangan berat ya. Kemudian M dan N itu adalah bilangan cacahnya. Nah, maksudnya seperti apa ya? Misal contohnya seperti ini ya. Kita punya contoh misal nomor 1 tuh kita punya 3 per 10 ya. Nah, 3 per 10 nih ya. 3 per 10 nih kita tahu bahwa bentuk bilangan desimalnya yaitu 0,3 ya. Nah, kemudian apabila kita bentuk, ini kan menurut pengertiannya bilangan desimal berakhir itu ini kan berbentuk seperti ini ya, berbentuk menjadi A per 2 pangkat M dikali dengan 5 pangkat N ya. Nah, sekarang kita coba cek ya, apakah benar bentuk seperti ini ya. Ini kan kita ketahui nih, 3 per 10 ya. Nah, 3 per 10 ya, 3 per 10 itu berarti kan kita tahu nih bahwa 10 itu sama dengan 2 ya. 2 dikali dengan 5 ya. Ini per 3 ya. Nah, berarti ini akan menjadi 3 per 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 ya. Nah, bentuknya sesuai dengan ini ya. Nah, karena bentuknya sesuai dengan ini, tentu ini adalah bilangan berakhir ya. Bilangan desimal berakhir. Nah, sekarang ini kan bentuknya jelas nih, bahwa 3 per 10 itu sama dengan 0,3 ya. Nah, dapatnya dari mana? Nah, sekarang coba kita cek ya. Ini kan artinya bahwa 3 ya dibagi dengan 10 ya. Nah, 3 bagi 10 nggak bisa, berarti ini 0 ya. Kemudian ini koma, ini turun 0 ya. Kemudian 3 ya. 30 bagi 10 itu 93 ya. Ini sesuai ya. Ini hasilnya 0,3 ya. Nah, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 tuh misal kita punya 15 per 100 ya. Nah, kita mau ngecek nih apakah bentuknya itu bilangan desimal berakhir atau bukan ya. Nah, sekarang di sini kan kita akan mengubah bentuk. Kita akan mengecek apakah bentuknya seperti ini ya. Berbentuk A per 2 pangkat M ya dikali dengan 5 pangkat N ya. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa 100 ya. 100 itu kan sama dengan 4 dikali dengan 25 ya. Nah, 4 dikali dengan 25. Berarti tetap imbalannya. Oke, kita fokus ke penyebut aja. Kan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ini sama 25 itu sama dengan 5 pangkat 2 ya. Nah, ini kan berbentuk A per 2 pangkat N dikali dengan 5 pangkat N. Berarti 15 per 100 nih yaitu bilangan desimal berakhir ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan bentuk desimal ya. Berarti ini 15 bagi 100 maksudnya.
Ini 0 ya. Kemudian ini 0. Ini turun 150 ya. Nah, 150 itu bagi 100 sama 1 ya. Kemudian ini 100. Maaf, ini kurang ya. Ini kurang 50. Tambahin 0 lagi. Nah, ini 5. Berarti ini sama dengan 0,15 ya. Kemudian contoh berikut lagi ya. Kita punya 1/4 ya. Nah, 1/4 itu kan sama dengan 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 ya. Nah, sedangkan ya kita mau bentuk menjadi A per 2 pangkat M dikali dengan 5 pangkat M ya. Nah, di sini 5 nya tidak ada nih. Nah, kita bisa munculin. Ya kan 2 pangkat 2 kali 1 ya. Nah, 1 ya. 1 yang ini kita bisa tuliskan menjadi 5 pangkat 0 ya. Jadi 1/4 itu bentuknya 1/2 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 0 ya. Sekarang kita cek nih. 1/4 ini bentuk desimalnya apa ya? Berarti ini 1 dibagi dengan 4 ya. Ini 0, 0 ya. 10, ini koma ya. 2, 8 ya. Kemudian kurangi 2, 25 ya. Berarti ini akan menjadi 0,25. Berarti sesuai dengan ini ya, karena berbentuk 1/2 pangkat 2 kali dengan 5 pangkat 0 ya. Nah, ini bentuknya desimal berakhir ya. Kemudian contoh nomor 4, kita punya 7/8 ya. Nah, 7/8 ini kan kita bisa tuliskan menjadi 7 ini pangkat 7/2 pangkat 3 nih. Nah, caranya sama ya. Berarti 7, 2 pangkat 3 dikali dengan 1 ya. Berarti ini 7, 2 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 0. Nah, ini juga bentuk dari ini juga pecahannya merupakan desimal terakhir ya. Nah, sekarang kita cek ya pembagiannya. Maaf, bentuk desimal yang maksudnya. Ini 7/8. Berarti ini 0 ya. Ini 0, 7, 0. Berapa nih? 7, nah 8 ya. Ini 64, 6, kemudian ini 7 ya. Ini 0 ya. Kemudian 5, 6, 4, berarti ini 5. Berarti 7/8 itu sama dengan 0,875. Baik, sekarang contoh lagi. Misal kita punya 1/25 ya. Nah, 1/25 itu sama dengan 1/5 pangkat 2 ya. Nah, contoh yang ini 2-nya tidak muncul ya. Nah, kita munculkan. Berarti ini 1 kali 5 pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Kan 1 kali 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 ya. Nah, 1 ini kita bisa tuliskan jadi 2 pangkat 0 ya. Kali 5 pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Berarti 1/25 apabila dituliskan dalam bentuk 1/2 pangkat M dikali dengan 5 pangkat N itu sama 1/2 pangkat 0 dikali dengan 5 pangkat 2 ya. Nah, kemudian 1/25 itu sama dengan 0,4 ya. Baik, sekarang kita ke bentuk kedua ya. Bentuk kedua ya. Bentuk kedua tuh ada namanya desimal ya, periodik ya. Nah, periodik ini maksudnya berkurang ya. Jadi desimal periodik ini adalah desimal yang mengandung serangkaian terhingga angka-angka yang berulang ya. Jadi angka di belakang koma itu ada yang berulang. Misal contohnya ya, kita punya ini ya 2/3 ya. Nah, ini apabila kita hitung ya, berarti ini 2 dibagi dengan 3 ya. Ini kan 0 ya. 0, 20 ya. Kemudian 6, selanjutnya
Ini 18 ya, 2,26. Nah, ini apabila kita teruskan, ini akan menjadi 0,6666 ya. Berarti ini 0,666 ya. Nah, ini kita buat titik-titik ya. Maksudnya ini masih berlanjut ya. Jangan angka yang sama. Kemudian contoh kedua tuh misal kita punya 5 per 11 ya. Nah, di sini ya, sekarang kita cek ya, 5 per 11 itu berapa? Misal nih, oke, ini kita hapus dulu ya. Berarti ini 5 ya, dibagi dan ini 0 ya. Ini 0, 0 dikurangi 50 ya. Ini konsep koma 4 ya, 6 60. Kemudian yang hasilnya 5 ya. Berarti ini 55 ya. Ini dikurangi 5 tambahin 0. Ini 4. Ini akan menjadi 44 ya. Kemudian kita kurangi 6. 60 nih. Nah, ini ya. Ini akan menjadi 0,4545 ya. Nah, seterusnya nih. Nah, ini adalah contoh dari desimal periodik. Nah, selanjutnya ya, apabila kita menemukan ya bentuk desimal periodik ya, kita bisa menuliskan menjadi seperti ini ya. Oke, ini akan menjadi 0,6. Nah, ini kita kasih garis di atasnya ya. Nah, ini artinya bahwa 6 ini berulang secara terus-menerus ya. Kemudian berarti untuk yang bentuk kedua, ini kan kita perhatikan yang berulang itu adalah 45 ya. 45 ya yang berulangnya. Berarti akan menjadi 0,45. Nah, ya, yang kita gariskan itu adalah 45 ya, bukan 4-nya atau bukan 5-nya. Karena di sini 45 ini berulang secara terus menerus. Ya. Baik, sekarang bentuk ketiga ya. Bentuk ketiga kita punya desimal ya tak berakhir namanya. Desimal tak berakhir. Contohnya misal kita punya ini ya. Jadi bilangan desimal tak berakhir itu berlawanan dengan desimal periodik nih ya. Nah, bentuk desimal tak berakhir nih apabila kita hitung ya. Misal kita punya pecahan, kemudian kita hitung menjadi desimal, itu angka desimalnya ya atau angka di kanan sebelah komanya itu tidak akan berakhir ya. Terus ya, apabila kita hitung tuh itu nggak akan putus-putus ya. Misal contohnya yang kita kenal itu misal akar 2 ya. Nah, ini akar 2 ya. Apabila kita hitung menggunakan alat hitung, ini kita akan punya seperti ini ya. 1,41 1,4142 ya. 42 dan seterusnya nih. Kemudian akar 3 nih kalau kita punya hasilnya itu 1,732050 dan seterusnya ya. Kemudian yang kita kenal ya, kita kenal lagi pi ya. Pi ini kan 22/7. Tapi apabila kita tuliskan dalam bentuk desimal, ini akan menjadi 3,14 ya. 1592 dan seterusnya. Nah, ini contoh dari bilangan desimal tak berhingga ya. Nah, selanjutnya sekarang ya, setelah ketiga bentuk tersebut ya, sekarang kita beralih ke bilangan desimal yang periodik ya. Nah, di sini bilangan desimal periodik nih kita dapat menyatakan bilangan desimal periodik nih ke dalam bentuk pecahan ya, ke dalam bentuk pecahan. Jadi di sini ya, yang keempat nih desimal ya, desimal periodik ya. Ini kita akan ubah menjadi pecahannya.
Misal kita punya, misalnya contohnya nomor 1 ini 0,8. Nah ini kan artinya bahwa 0,8888 dan seterusnya nih. Nah caranya adalah seperti ini ya. Misal x itu sama dengan 0,888 ya. Nah di sini ya angka yang berulang itu hanya 1 ya. Berarti kita kalikan semuanya dengan 10 sehingga ini akan menjadi 10x ya. Kemudian yang kanan nih akan komanya bergeser ke kanan 1 kali ya. Komanya bergeser ke kanan 1 kali. Berarti ini akan menjadi 8,888 ya. Ini dan seterusnya ya. Nah, terus selanjutnya adalah kita akan mencari x ini ya. Nanti x ini akan berbentuk pecahan ya. Oke, caranya seperti ini. Kan kita punya 10x itu sama 8,888 ya. Kemudian x itu sama dengan 0,8888. Nah, kemudian kita eliminasi. Di sini kan kita punya angka ya. Angka-angka ini sama ya. Sehingga apabila kita kurangkan, ini akan menghasilkan ini 0 ya. Atau ini kita bisa coretnya. Nah, ini kan hasilnya 0 ya. Kemudian berarti ini 8 kali 0 itu sama 8 ya. Kemudian ini akan menjadi 9x ya. Nah berikutnya kita akan punya seperti ini ya. Berarti x sama dengan 8 per 9. Nah jadi 0,888 itu apabila kita ubah ke dalam bentuk pecahan itu sama dengan 8 per 9 ya. Nah sekarang coba kita cek apakah benar 8 per 9 itu sama dengan 0,88 ya. Berarti ini 8 dibagi dengan 9 ya. 8 bagi 9 0 ya. Ini 0 kurangi 8 80 ya. Berarti ini 8 oke. Kemudian ini 72 kita kurangi 8 tambah 0 lagi ya. 80 bagi 9 8. Ini 72 8 ya. Nah ini kita lihat bahwa ini akan terus menerus ya. Nah, sehingga ternyata benar nih 8 per 9 itu sama dengan 0,8888 dan seterusnya. Baik, contoh kedua ya. Contoh kedua, misal kita punya bilangannya adalah 9,345 ya. Nah, di sini yang berulang itu adalah 45 ya. Ya, berulang. Berarti ini kita bisa teruskan menjadi 9,345 45 dan seterusnya ya. Sekali lagi ya. Ini yang berulang atau periodiknya adalah 45 nih ya. Nah, langkah pertama ya, berarti kita misalkan berarti x-nya ya, berarti x sama dengan 9,3454545 ya. Nah, kemudian karena di sini yang di garis itu ada 2 angka ya. Di sini kan 2 angka nih ya. Berarti kita bukan mengalikan 10 lagi, tapi kita kalikan dengan 100 ya. Nah, x-nya kita kalikan 100 ya. Kemudian yang kanan juga sama, berarti ini 9. Berarti apabila kita kalikan komanya bergeser ke sini ya. Nah, ini. Berarti ini akan menjadi 934 ya. Ini koma 5454 ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan eliminasi ya. Berarti ini akan menjadi 100x sama dengan 34, 5454 ya. Kemudian x-nya itu sama dengan 9, ya 3 45 ya. Kemudian kita kurangkan ya. Nah, kita perhatikan ini, maaf ini 5 ya. Nah, kita perhatikan bahwa nih, ini kan setelah koma nih 5, ini 3, ini 4 ya, ini 4. Ini 5, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 5 ya. Nah, kemudian kita kurangkan nih, berarti ini akan jadi 0 ya. Ini juga 0 ya. Ini juga 0.
Berarti ini 5 kurangi 3, 2 ya, ini koma. Kemudian 4 kurangi 9 nggak bisa kan? Berarti kita simpan, kita pinjam 1. Berarti ini akan menjadi 14 ya, ini 2. Berarti ini 14 kurangi 9, 5 ya. Kemudian ini 2. Ya. Ini 2. Kemudian nih 9 ya. Kemudian 100 X kurangi X itu sama dengan 99 X ya. Sehingga ini akan menjadi X itu sama dengan 925,2 per 99 ya. Nah di sini kita punya bahwa angkanya ini koma ya. Berarti ini kita sama-sama kalikan 10 ya. Nih, kita sama-sama kalikan 10, berarti ini 9,252 per 990. Nah, selanjutnya sekarang kita akan sama-sama bagi 3 nih. Kita buat lebih sederhana ya. Ini bagi 3, ini juga bagi 3 ya. Nah, sekarang kita cek. 9252 ya dibagi dengan 3. Berarti ini 1 ya. Maaf, 3 maksudnya. Ini 3, 9 ya. Kemudian turun 2, berarti 9 bagi 3 ya, betul. Ini turun 2, berarti ini 0 ya. Kemudian ini 0, ini 2, kurangin ya. Kemudian ini turun 5 ya. Berarti 25 bagi 3 itu sama dengan 8 ya. Kemudian ini 24 kurangi 1. Ini turun 12 ya. Berarti ini 4. Berarti ini hasilnya adalah 3084 ya. Nah, 99 bagi 3 itu sama 330. Nah, selanjutnya sekarang kita bagi 3 lagi ini. Ini kita bagi 3. Berarti ini 3084 ya. Ini bagi dengan 3. 3 bagi 3 1 ya. Berarti ini turun 0 ya. Ini 0. Di sini 0. Ini turun 8. 8 bagi 3 2 ya. Kemudian 3 kali 2 6. Ini 2. Oke. Kemudian ini turun 4 ya. Ini menjadi 8 ya. Berarti 3084 bagi 3 itu sama 1048 ya. Kemudian 330 bagi 3 itu sama 110 ya. Nah, jadi 9 nih ya. Jadi 9,345. Nah, nih ya. Itu apabila dijadikan pecahan itu sama dengan 1028 per 110 ya. Oke, baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.